Kami ingin dedikasikan sepanjang hari ini bagimu. Curahkan roh hikmat, wahyu dan pengertian bagi setiap kami Tuhan. Karena kami sadar tanpa Engkau menjelaskan akan perkataanmu, tidak ada satupun di antara kami yang sanggup mengerti akan isi hatimu. Karena itu kami perlu Engkau Roh Kudus untuk menjelaskan, menjabarkan, mengajar kami, berbicara langsung kepada kami. Dan apa yang kami nikmati sepanjang hari ini, kami percaya mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Kidung Agung pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kidung Agung pertama, ayat 7 dan 8. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Ini merupakan jeritan hati dari banyak orang, karena melihat adanya domba-domba yang menikmati, Alkitab berkata, berbaring pada petang hari. Sebetulnya kalau Anda cek dalam bahasa Inggrisnya, bukan dikatakan berbaring pada petang hari. Tapi saya berkali-kali mengatakan itu merupakan kalimat yang adalah rest at noon, berbaring pada tengah hari. Nah, buat kita mungkin orang Indonesia menerjemahkan berbaring tengah hari itu sesuatu konotasi yang jelek sekali. Ya, orang kita kalau suka tidur, itu tengah hari kan biasanya orang kerja. Kalau tidur, dia dikonotasikan sebagai orang yang malas. Tapi Anda harus kembali kepada geografis, keadaan geografik secara kenyataan di Timur Tengah, bahwa sebetulnya perkataan ini merupakan rest at noon. Ada domba-domba yang Tuhan gembalakan, itu menikmati, Alkitab berkata, istirahat atau rest pada tengah hari. Nah, satu hari saya ke Israel dengan rombongan, kali itu kali yang ke-4 atau ke-5 ya, saya lupa ya. Nah, satu hari kami pergi ke sana, dan karena keadaan agak tegang waktu itu, dan kota Yeriko ditutup oleh pasukan Israel, karena mereka ada ketegangan dengan Palestina, dan rupanya berlanjut sampai dengan hari ini ya. Kami tidak bisa pergi ke Yeriko setelah tiba di perbatasan antara Yordan dengan Israel. Tapi kemudian kami harus belok dulu ke sebuah daerah bernama Qumran. Di sana merupakan daerah yang sangat berharga bagi penelitian Alkitab, karena sekian tahun yang lalu ditemukan akan gulungan kitab Nabi Yesaya, dan ternyata sejak saat itu mereka berkata bahwa Alkitab ini valid karena terjemahannya dari sejak ribuan tahun sebelumnya tidak ada perubahan. Nah, itu merupakan tempat di mana ada banyak gua-gua, dan seorang gembala domba menemukan akan gulungan kitab Nabi Yesaya yang sudah berusia ribuan tahun. Tapi kalau Anda perhatikan akan tempat padang gembala di Israel, jangan dibayangkan seperti di Indonesia, dengan padang rumput, dengan sawah, petani sedang mencangkul sawah, anak petani duduk di atas kerbau, meniup seruling, itu nggak ada. Nah, di sana kalau dibilang padang penggembalaan itu sebetulnya gurun. Dan domba-domba di sana itu makan rumput-rumput yang sebetulnya hampir tidak nampak itu. Ya. Jadi, saya ketika melihat akan kondisi Qumran itu, pada tengah hari, tepat jam 12, kami tiba di sana, panasnya luar biasa. Karena basically gurun. Dan disitulah orang itu menggembalakan akan domba-domba mereka. Nah, waktu itulah terbuka mata rohani saya. Mengapa Alkitab mengatakan sangat merindukan melihat akan domba-domba menikmati rest at noon, atau berbaring, beristirahat pada tengah hari. Karena pada tengah hari itu panasnya luar biasa. Gembala yang baik akan membawa domba-dombanya untuk masuk ke dalam cekungan daripada bukit batu atau bukit karang. Disitulah mereka terhindar dari sengatan sinar matahari. Jadi kalau mereka berkata, kami tahan panas, tidak perlu kami masuk ke cekungan itu, dia akan jadi barbeque, saudara. Kambing guling itu jadinya. Kenapa? Panasnya luar biasa. Panas kan. Jadi kalau tengah hari, itu saat di mana matahari paling menyengat, mereka masuk ke cekungan bukit. Untuk apa? Berteduh.
Ngapain di sana? Ya berbaring. Itu merupakan tempat yang paling aman yang menghindarkan mereka dari kematian. Dengan kata lain sebetulnya, dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, kalau kita mengikuti Yesus, Tuhan akan membawa kita menikmati rest at noon, berbaring pada tengah hari. Kata rest yang dipakai di sini seringkali juga digunakan kata sabat dalam kitab yang lain. Dan kata itu artinya tempat atau keadaan di mana kita puas dengan apa yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang kenal dengan Tuhan dan dia berjalan bersama dengan Yesusnya, dia akan berkata, aku puas dengan Tuhan. Aku tidak puas karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena kemuliaan manusia, tapi kepuasanku karena aku puas dengan Tuhanku yang luar biasa. Nah, ini yang sebetulnya ditanyakan oleh mempelai wanita, oleh gereja. Di manakah Anda menggembalakan domba sehingga mereka bisa menikmati rest at noon? Di mana engkau gembalakan mereka sehingga mereka menikmati perlindungan, proteksi daripada sengatan matahari dunia yang ganas ini? Itu merupakan cerita dari banyak orang pada hari ini. Dan jawaban yang diberikan oleh gembala itu menarik sekali. Dia berkata, kalau engkau belum mengerti dinda manisku. Dia berkata apa? Ikutilah apa? Jejak-jejak domba. Nah, di Timur Tengah, kalau Anda lihat akan sisi geografisnya, menarik sekali. Oleh karena itu padang gurun, domba itu kalau jalan itu aneh. Domba kalau jalan tidak pernah siksak. Domba kalau jalan itu ada urutannya, saudara. Dia mengikuti akan alur yang dia buat, dan terus dia muter ke arah yang sama. Jadi kalau Anda lihat bukit ya, seperti di kerak, ada garis-garisnya. Itu apa? Itu jejak domba sebetulnya. Jadi kalau mereka pergi itu dengan keteraturan. Sehingga waktu mereka meninggalkan daerah itu, selalu ada jejaknya yang teratur, lurus, rapi sekali. Nah, Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, kalau engkau ingin menikmati rest at noon, kalau engkau ingin menikmati perhentian waktu tengah hari, sederhana, ikutilah jejak-jejak domba. Nah, dengarkan baik-baik. Alkitab yang Anda pegang di tangan saudara, itu berisi jejak-jejak domba yang luar biasa. Ada orang-orang yang kisah hidupnya diekspos dalam Alkitab, dibuka buat kita, meninggalkan jejak bagi kita. Orang yang wise, orang yang bijaksana, dia akan baca Alkitab dan berkata, Tuhan, di dalamnya ada banyak jejak ditinggalkan buat saya. Kalau engkau ikuti kisah hidup mereka, bagaimana Tuhan bergerak bersama dengan dia. Satu hari engkau berkata, aku juga akan sampai ke tempat perhentian itu. Aku menikmati rest at noon dalam kehidupanku. Amen, saudara. Jadi kalau Anda belajar, dan saya ajak Anda ikuti, setiap kali engkau baca Alkitab, perhatikan, ada begitu banyak jejak yang ada dalam Alkitab ini. Belajar dari isi Alkitab, membuat kita menemukan jejak. Anda telusuri jejaknya. Engkau ketemu dengan tempat di mana mereka menikmati rest at noon bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang lihat Yeremia 6 ayat yang ke-16. Ada orang berkata, Pak, ini Alkitab sudah kuno. Apa relevansinya buat kita? Lihat Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16. Yeremia 6 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Lihat, Alkitab berkata, engkau mesti mencari akan jalan yang dahulu kala. Ask for the old path. Mintalah akan jalan yang lama, yang kuno itu. Where is the good way and walk therein? Di manakah jalan yang baik? Dan jalani jalan yang baik itu sesuai dengan yang jalan lama tunjukkan. Alkitab ini kitab yang lama. Tapi di dalamnya ada good way, jalan yang baik. Nah, dikatakan, and ye shall find rest for your soul. Dan engkau akan menemukan perhentian, sabat, kepuasan dengan Allah bagi jiwamu. Nah, belajar Alkitab ini, kita akan membuat kita menemukan akan jejak yang ditinggalkan oleh banyak orang yang sudah mendahului kita, dan dengan demikian hidup kita akan menemukan tempat perhentian yang luar biasa. Amen.
Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenali jejak-jejak itu? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan berkaitan dengan kalau kita membaca Alkitab, melihat akan jejak-jejak domba. Yang pertama, tidak ada pilihan lain, saudara harus membaca Alkitab seluruhnya. Saya mau tanya, siapa di antara Anda sudah selesai Kejadian sampai Wahyu? Nah, saya beritahu saudara, itu keharusan. Ada orang berkata, Pak, saya nggak suka imamat. Ini memperanakan, ini beranak, itu beranak ini. Emangnya anak saya nanti berapa? Ya banyak. Anak rohani. Saya berkata nanti kita buktikan ya, dari waktu, Anda akan kaget. Bagian yang kecil, yang sepertinya tidak dianggap sekalipun. Seperti silsilah Yesus kemarin. Kalau Anda perhatikan dengan seksama, Roh Kudus mencelekkan buat kita. Saudara akan belajar, itu merupakan kekayaan rohani yang terselubung. Kita harus membaca seluruh Alkitab. Kenapa harus seluruhnya? Pak, kenapa enggak bagian-bagian yang baik saja? Anda yang belum, saya dorong saudara. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Gunanya apa-apa? Ada gunanya. Coba lihat dalam kitab bukan dalam Injil Yohanes 14. Lihat ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat pasal 16 sekarang ayat 12 sampai 15. Di ayat 26 dikatakan Roh Kudus akan mengingatkan apa yang sudah diajarkan Yesus kepada kita. Di pasal 16 ayat 12 sampai 15 silakan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Bapa daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan salah satu tugas Roh Kudus adalah bahwa dia mengingatkan kepada kita apa yang pernah Tuhan katakan. Berarti kalau saudara belum pernah membaca, belum pernah mengerti, bagaimana Roh Kudus mengingatkan ke kita? Misalnya begini, Anda tidak pernah ketemu dengan saudara Hasto. Tiba-tiba datang pertama kali bawa koper. Masih ingat saya? Kita pernah ketemu nggak? Belum. Oh, Anda salah tempatnya. Ini mungkin rumah sakit jiwa tempatnya. Belum pernah ketemu, tanyanya masih ingat saya. Kalau sudah pernah ketemu, kumpul 6 bulan. Ingat saya nggak? Siapa kamu? Anda teriak, Hasto! Gitu loh. Saya ingat ya. Tahun 2002 gitu. Nah itu boleh karena pernah ketemu. Baru pertanyaannya, apakah ingat dengan saya? Roh Kudus mengingatkan artinya hal yang pernah Anda simpan di perbendaharaan saudara. Ngerti? Dan sebagai hamba Tuhan tentu kita mesti mengerti dong apa yang Alkitab tuliskan. Satu kali seorang teman saya, hamba Tuhan keturunan India, tapi tinggal di Malaysia, namanya Philip Jayabalan. Siapa yang pernah dengar Pak Philip Jayabalan Khotbah? Beliau ini memimpin atau memiliki akan sekolah Alkitab di India. Dan beliau cerita menarik sekali ceritanya. Dia ke India dan dia karena kesibukan ya. Sekolah Alkitab itu dia biayai, dia kirim uangnya. Dan kemudian beliau ini menyuruh beberapa orang temannya, hamba Tuhan orang India untuk mengelola sekolah Alkitab itu. Sesekali dia datang berkunjung untuk meninjau apa yang ada. Suatu hari, setelah lama gak berkunjung, dia berkunjung ke sekolah Alkitabnya. Dan disambut dengan meriah sekali. Kalau Anda pernah ke India, sambutan mereka luar biasa. Saya dengan saudara Hasto ini, pernah kami ke India sekian tahun lalu disambut luar biasa kayak topeng monyet. Dumplang, 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 dumplang. Saya berkata ini kayak topeng monyet ini. Monyetnya yang mana gak jelas. Aduh. Itu membuat saya malu sekali itu. Tapi mereka menari di depan kami. Ya, seperti film-film gitu. Saudara. Lalu kemudian, tanya Sarah lah dia ekspornya. Lalu kemudian pada waktu itu apa yang terjadi?
Dia tidak tahu bagaimana mutu sekolah ini. Lalu Pastor Philip datang ke sana dan dia sambut dengan meriah sekali. Wah, ini presiden dari Bible School kita datang. Lalu dia senang disambut dan dia duduk dengan manis. Hari berikutnya dia mulai tinjau akan sekolah-sekolah itu. Dan dia berpikir begini, saya akan buat tes kepada anak didik saya. Seperti apa mutu mereka mengerti akan isi Alkitab. Wah, dia mulai bangga dengan sekolah Alkitabnya. Kemudian, tapi orangnya itu tinggi, besar, hitam, dan agak mengerikan. Kalau memandang itu, tajamnya luar biasa. Maklum Nabi, saudara. Lihat. Gitu. Orang semua kan ngeri, ini presidennya ini, yang ngasih duit kita, ini yang membiayai kita, ini bosnya, big bosnya ini, orang yang datang yang hebat sekali. Tiba-tiba dia panggil seorang mahasiswa, dia berkata, ikut saya. Katanya. Tanpa senyum, wah kaget, salah saya apa? Dibawa ke kantornya. Tegang, sudah tegang sekali. Dia tunduk begini. Dia berkata, lihat ke saya. Saya mau tanya, kamu jawab yang tepat. Yesus katanya. Siapa yang membunuh Goliat? Hah, bukan saya. Saya tidak membunuh orang. Saya tidak membunuh, bukan saya. Saya tidak pernah bunuh siapapun. Ya, saya pernah siapa yang bunuh Goliat? Bukan saya, pastor, bukan saya. Maafkan saya. Nangis, saudara. Saya tidak pernah membunuh siapapun. Saya menjadi hamba Tuhan. Antara mau tertawa dan marah campur jadi satu. Baik, duduk di sini katanya. Dia keluar lagi. Dia cari satu orang ini. Kamu ikut saya. Kaget saudara. Duduk di sini. Dia sudah marah sekali. Lihat ke saya. Saya mau tanya dengan jujur, kamu jawab pertanyaan saya. Ya sah katanya. Siapa yang bunuh Goliat? Sumpah bukan saya, bukan saya. Saya tidak pernah bunuh orang. Saya orang baik, pastor. Bunuh siapapun tidak pernah. Ya tapi siapa yang bunuh dia? Tidak tahu. Tidak tahu, saya tidak bunuh dia. Tapi malam bersama dengan teman-teman, kami tidak membunuh siapapun. Kami berdoa banyak, tidak membunuh orang. Wah, tambah marah. Ternyata dari kelas yang sama, dia panggil dosennya. Dosen perjanjian lama. Anda dosennya, Yesus, masuk sini. Aku tanya dengan ini mahasiswamu, iya. Jadi termasuk murid saya juga, iya. Ini yang luar biasa. Oh, kamu bangga dengan ini, iya. Saya tanya dengan mereka berdua. Siapa yang bunuh Goliat? Mereka bilang, bukan mereka. Bagaimana ini? Terus saya berkata, betul, mereka bukan membunuh Goliat. Mereka orang baik, tidak pernah mereka bunuh Goliat. Saya mau tanya, siapa yang bunuh Goliat? Untung bukan saya. Makanya perlu baca Alkitab, saudara. Well, itu kenyataan. Ya, kita sendiri, saudara, saya tidak ngarang-ngarang. Tapi yang jelas saya bukan pembunuh Goliat juga. Hidup ini emang banyak hal yang kita bisa tertawakan. Jangan suka nangis lah makanya. Kecuali untuk jiwa-jiwa. Amen. Nah, ini penting sebagai dasar. Anda tidak mungkin, Roh Kudus tidak mungkin mengingatkan kepada kita kalau kita tidak baca Alkitab dengan baik. Saya punya saksian. Sekian tahun yang lalu pada masa menjelang Krismon, tahun berapa tuh berarti ya? 97 ya, menjelang Krismon. Kira-kira sudah 5 tahun yang lalu. Cukup lama juga ya. Saya pikir baru kemarin. Waktu berjalan cepat sekali. Waktu itu saya masih tinggal di rumah lama. Rumah saya kecil, saudara. 9, tanahnya 9 kali 19. Tidak ada garasinya dan bangunannya kira-kira mungkin 70 meter persegi. Waktu baru nikah ya cukup. Anak 1 cukup, anak 2 pas, anak 3 sesak. Ya sudah lama saya ingin, dan itu sudah mulai terkena banjir kadang-kadang. Jadi saya ingin pindah, ingin
tinggikan rumah itu, tapi nggak ada uang. Nah, satu hari, saya masih ingat hari Kamis. Ada teman saya yang berulang tahun hari itu. Dia orang Jakarta. Dia bangun kompleks perumahan yang baru waktu itu di Semarang. Dengan konsep yang Semarang belum ada waktu itu. Semua kabelnya di bawah. Dan dia bangun eksklusif. Dengan gerbang di depan. Ada satpamnya jaga. Orang tidak bisa dengan sembarangan masuk keluar. Dan tempatnya bagus sekali. Dia berulang tahun hari itu. Dan dia ingin buat persekutuan kecil-kecilan lah untuk ulang tahunnya dia. Pak Samuel Elkanani yang telepon saya, dia bilang, bisa nggak kamu melayani dia? Saya hampir berkata tidak, karena malam itu kami ada kebaktian tengah minggu. Tapi Roh Kudus berkata begini, layani dia. Saya mengiyakan, saya atur dengan teman lain, terus saya ajak anak saya yang kedua, si Samuel ini, dan beberapa jemaat ikut bersama dengan saya. Singkat cerita, malam itu kami kebaktian di lapangan basket di areal taman mereka, dan sederhana sekali saya sampaikan firman. Ternyata nggak banyak lah, dia dengan stafnya saja, Pak Samuel dan keluarganya hadir dan beberapa teman. Lalu kemudian selesai firman, dia berkata, Pak terima kasih banyak, ini firman jadi berkat buat hidup saya, jawaban buat saya. Oh saya bersyukur. Lalu setelah itu dia berkata begini, Pak, kapan Bapak mau pindah kemari? Saya lihat kompleksnya, saya senang, saya berkata, wah ini untuk pendeta bagus. Kenapa? Pendeta sering ketemu orang, perlu punya rumah yang jarang ditemuin orang. Supaya bisa ketemu dengan Tuhan lebih banyak. Ngerti? Ketemu orang terus itu mengurangi pengurapan, ketemu Tuhan nambah pengurapan. Anda harus tahu itu. Jadi saya berkata gini dalam hati, saya ingin sekali pindah, tapi nggak punya uang. Jawabannya apa kalau sudah begitu? Sederhana. Hahaha, itu jawabannya. Artinya mau tapi tidak punya uang, itu artinya begitu. Tafsirannya begitu. Karena kalau saya berkata saya mau, nyatanya nggak punya uang. Saya bilang saya nggak punya uang, nanti orang berkata katanya melayani raja di atas segala raja. Jadi paling simple, kalau sudah ketepit begitu, ketawa. Yang sekeras-kerasnya, dia tahu apa artinya sebetulnya. Terus orang ini beriman, dia berkata, ayo Pak, kita meninjau dulu, lihat akan lokasinya, kita buat tour kecil lah dari yang, tak tunjukin Pak, dari rumah yang paling kecil, rumah contoh kami, sampai ke yang paling besar. Waktu masuk di rumah-rumah yang kecil, hati saya tidak tergerak. Saya berkata, ngapain dari kecil ke kecil? Dan jauh lagi. Tidak masuk akal. Akhirnya setelah masuk agak gede itu, saya tetap masih nggak ada apa-apanya itu. Pada waktu masuk ke rumah contoh yang paling gede, 2 lantai dengan 5 tempat tidur, dengan taman di depan, taman di belakang, dan rumah itu sudah dengan perabotnya lengkap, dengan wallpapernya lengkap pada waktu itu. Sudah lengkap, utuh dengan bagus sekali, AC-nya semua ada. Saya berkata, nah ini paling cocok ya toh. Tidak perlu doa puasa toh, yang paling besar, paling mahal kan paling cocok buat kita saudara sebetulnya. Lalu kemudian setelah lihat semua, lihat sana sini, anak saya mau naik ke atas dan dia ngomong ke saya, Papa, pindah sini Pak, aku sudah berdoa katanya. Wah, maklum anak pendeta saudara. Ya toh, aku sudah berdoa. Saya bilang, terus berdoa Sam, terus berdoa. Papanya memanfaatkan anaknya sebetulnya. Terus si orang tanya dengan saya, Pak, yang paling cocok buat Bapak yang mana? Saya nggak usah doa puasa 40 hari 40 malam, saya berkata, yang paling cocok Pak, ini, rumah ini yang paling cocok. Dia berkata gini, boleh? Dan Bapak nanti akan saya berikan diskon khusus. Nah, artinya boleh itu tidak gratis, saudara. Diskon khusus artinya lu mesti bayar. Nah, pada waktu dia ngomong begitu, hati saya berkata begini. Kalau aku didiskon 90% pun, aku tidak punya uang. Kalau saya harus utang bank, no way. Sudah pengalaman gereja itu hampir disita. Ntar saya ceritain. Itu gereja kami itu hampir disita bank. Karena utang nggak bisa bayar. Sejak itu saya berkata, aku tidak mau utang. Semua cash sajalah. Nah, pada waktu itu saya berkata, terima kasih Pak, puji Tuhan. Terus dia ngomong gini, nanti gini Pak, 2 hari lagi Bapak saya fax berapa harga totalnya. Apakah Bapak mau dengan seluruh perabotnya? Saya berkata, iya, seluruhnya. Karena orang nggak punya uang itu seluruhnya atau sebagian sama saja tidak bisa bayar. Sama aja. Jadi ambil aja yang gede, seluruhnya. Cuman tahu harga kan nggak salah saudara. Ya, seluruhnya. Lalu kemudian
Ya sudah, saya pulang, agak lambat, istri saya tanya, loh kamu kok pulangnya malam? Anak saya langsung berkata, Mama, kita mau pindah rumah gede mah. Di sini kecil, aku gak suka. Sekarang rumahnya gede mah, aku sudah berdoa mah. Istri saya bilang, loh ini apa-apaan? Saya berkata, tenang aja, belum ada keputusan. Ini orang nawarkan, saya jawab begini, lah kita kan gak punya uang. Saya juga mengerti. Nanti kita ngomong apa? Ya bilang aja gak punya uang, selesai kan? Lalu 2 hari kemudian yang terjadi, dia betul-betul berikan fax ke saya. Nah, waktu saya terima faxnya, hari itu kalau nggak salah, saudara, dia berikan saya harga itu hampir 300 juta sekian. Saya lupa. Tahun 97, sebelum Krismon. Nah, waktu saya lihat akan faxnya begini, saya berkata, wah, di luar kemampuan saya ini. Dan saya jujur ya, saudara ya, saya hampir buang nih fax. Saya pikir nggak ada gunanya negosiasi. Ini mau dinego kayak apa, wong tidak kebeli. Di luar kemampuan. Nggak ada uang sama sekali. Harga ratusan juta begini, saya berkata, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Hampir saya buang. Nah, Anda mesti belajar bergaul dengan Tuhan. Roh Kudus ngomong ke saya begini. Sekarang waktunya, minta kepada Bapakmu yang di surga. Nah, orang Kristen itu tidak usah disuruh minta terus tiap hari. Apalagi disuruh, wah langsung seperti kena tegangan tinggi. Saya masuk ke kamar, saya mau ke kantor waktu itu, saya masuk ke kamar, saya kunci pintunya, saya mau berlutut, mau sembahyang. Belum berdoa. Roh Kudus ngomong lagi ke saya begini. Doa seperti Raja Hizkia berdoa. Nah, kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu nih ceritanya apa, Roh Kudus ngomong doa seperti Hizkia, Anda pusing nggak? Ayo. Kalau Anda baca Alkitab, Anda ngerti ceritanya. Langsung detik yang sama Anda tahu apa yang dimaksud oleh Roh Kudus. Jadi kalau Anda baca Alkitab itu, tujuannya supaya apa? Nanti kelak kalau Holy Spirit mengingatkan kita sesuatu, boom, langsung kita tahu ini yang dia mau. Nah, Anda harus tahu Raja Hizkia. Ceritanya begini kalau Anda belum tahu. Dia dikepung oleh musuh, orang Aram. Begitu rapat musuh mengepung dan musuh ini kurang ajarnya luar biasa. Satu hari mereka merasa mereka pasti menang. Mereka buat surat. Raja Hizkia dimaki-maki, Tuhan dimaki-maki. Waktu Raja Hizkia baca surat maki-makian, dia berkata, aku rasa ini alamatnya 2 nih, aku dan Tuhan. Aku dimaki-maki ya biar memang aku gak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan dimaki-maki, mari kita lihat reaksinya. Hizkia ini provokator hebat, saudara. Begitu lihat, oh Tuhan dimaki-maki, dia bawa, Alkitab berkata, dia bawa surat itu ke rumah Tuhan. Dia bentangkan kepada Allah. Tuhan, kalau aku dimaki-maki ya biasa. Masa engkau dimaki-maki Tuhan? Masa orang kayak begitu tidak bersunat gitu, berani maki-maki engkau? Kami yang bersunat aja nggak maki-maki, itu orang. Kalau dengan kami ya nggak apa-apa. Tapi masa engkau pencipta alam semesta, engkau dimaki-maki? Dia komporin Tuhan rupanya. Dia tunjukkan kepada Allah, Tuhan membaca, tersinggung perasaannya, musuh dihabisin, saudara. Dianya menang. Ngerti? Jadi waktu saya dengar Tuhan berkata, doa seperti Raja Hizkia berdoa. Apa yang saya buat? Nggak duduk saya, berdiri. Saya bilang, Tuhan ini bukan dari musuhmu, tapi dari anakmu. Saya hanya mau lapor angkanya gede banget. Saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, saya tunjukkan begini. Engkau lihat Tuhan, aku tidak punya uang, engkau punya. Kalau engkau mau, bisa. Amin. Saya berkata. Terus, tak tahu dari selemari. Pikiran saya, siapa tahu Allah lupa lihat lagi. Oh, ketawa. Memang saya taruh dalam selemari. Taruh lemari. Keluar. Gak ada semenit doanya. Damainya luar biasa. Udah saya berkata gini. Udah tenang aja nih. Damai. Terus saya apain? Tidak saya apa-apain saudara. Telepon pun tidak. Saya diemin. Mau telepon mau ngomong apa? 2 minggu setelah itu saya seminar di Jakarta. Pergi berdua dengan istri saya. Nginep di hotel. Hari kedua, menjelang hari ketiga, saya masih ingat jam 2:30 pagi. Kami tidur, ada suara laki-laki teriak di telinga kanan saya. Kerasnya luar biasa. Minggu ini, aku kasih kamu rumah baru. Keras, kaget saya bangun. Saya bilang, siapa teriak-teriak pagi-pagi ini? Istri saya tidur,
Terus saya pikir nggak ada orang lain di sini. Jam 2:30. Terus saya berdoa. Terus saya ngomong, Tuhan, kalau ini daripadamu. Loh Pak, kok kalau? Ya, Anda mesti juga sadar. Bisa itu suara dari dirimu sendiri karena kepengen rumah. Ngerti saudara? Kan banyak orang gitu kan, jatuh cinta dulu, terus semua bisa menjurus ke dia. Baca ayatnya ke dia. Mau tidur ingat dia. Makan pun ingat dia. Ke WC ingat dia. Semuanya kan menjurus karena sudah jatuh cinta. Ngerti? Yesus berpakaian putih. Bilang, pakainya putih. Wah, sama dengan dia. Semua ayat sama. Yudas gantung diri. Loh, dia bawa tali. Wah, sama gitu. Gimana? Manusia Anda harus jujur ya. Jangan sembarangan tuh. Tuhan ngomong. Nanti Anda konyol. Jujur dengan diri sendiri. Kalau Anda lagi kepingin, hati-hati. Yang terngiang bisa bukan Tuhan. Tapi dirimu sendiri. Nah pada waktu itu, saya bilang, kalau daripadamu Tuhan, biar jadi. Karena engkau yang berkata, engkau beri aku rumah. Jadi aku tinggal terima. Saya pulang dari Jakarta, bapaknya telepon saya yang punya tanah ini. Kami ngobrol di telepon, dia bilang, Pak gimana, sudah terima fotokopi fax dari saya? Oh sudah Pak, terima kasih banyak, saya berkata. Terus bagaimana Pak? Iya Pak, terus terang, terlalu tinggi, terlalu berat buat saya, di luar jangkauan saya. Terus terang. Tidak usah bersilap kata, saudara. Ngomong terus terang, di luar kemampuan saya. Kalau gitu gini saya Pak, saya bantu Bapak dengan cara pembayarannya. Oke, cara bayarnya gimana? Tidak usah uang muka, tidak usah bunga. Bapak angsur aja tiap bulan 5 juta. Sampai lunas. Saya bilang tidak mampu Pak. 5 juta tiap bulan buat saya waktu itu saya berkata, berat sekali. Saya tidak mampu memberikan 5 juta. Ditambah dengan nanti ongkos kehidupan. Jadi berapa dong saya mesti kumpulkan tiap bulan. Oke Pak, bagi 5 tahun dah. Kira-kira 3,5 juta per bulan waktu itu kalau nggak salah. Saya bilang, masih terlalu tinggi Pak buat saya. Saya memang bilang terlalu tinggi buat saya. Terus saya ngomong lagi. Nah Bapak kuatnya berapa? Wah, itu berat saudara. Kalau saya ngomong 10.000 rupiah ya Pak. Ngajak berantem itu namanya saudara. Iya Pak. Dia kan pakai angka 3,5 juta tiap bulan. Masa saya bilang, bagaimana kalau 10.000 Pak? Dia pasti berkata, ayo berantem yuk. Masih gitu kan saudara? Yang bener aja. Bener ya? Udah. Terus saya berkata gini, wah saya nggak bisa beri angka Pak. Nggak Bapak ngomong aja berapa, nanti saya pertimbangkan. Saya bilang, saya nggak bisa Pak. Dan dia berkata, kenapa nggak bisa? Nah saya cerita risetnya. Lalu saya berkata begini Pak. Saya ini hamba Tuhan. Hal yang paling berharga buat hidup saya adalah saya ingin tetap didapati hati saya ini berkenan kepada Tuhan. Kalau saya janji dengan Bapak suatu angka tertentu, misalnya 1 atau 2 juta rupiah. Sejak hari ini, dalam hidup saya ada target tambahan. Yaitu apa? Target uang. Benar ya? Nah kalau saya hamba Tuhan, saya punya target uang secara pribadi. Siapa yang jamin kalau saya pelayanan, motivasinya tidak cari uang? Gak ada kan? Bisa kan? Bisa sekali. Karena saya janji harus saya genapi, mau tidak mau saya mesti berbuat sesuatu untuk menggenapi janji saya. Tapi ini soal uang. Gimana saya berkata? Mau tidak mau dalam ministry saya akan tercampur dengan motivasi uang. Nah kalau hidup saya sudah termotivasi oleh karena uang, hati saya pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah untuk apa di rumah Bapak membangun perumahan ini tinggal seorang hamba Tuhan yang hatinya tidak lagi berkenan kepada Allah. Dan saya berkata, Pak, yang Tuhan bangun dalam hidup saya sudah bertahun-tahun. Lebih baik buat saya tinggal di rumah kecil ini, kebanjiran pun tidak masalah. Tapi saya mau didapati hati saya berkenan kepada Allah. Saya berkata, Bapak jualah ke orang lain. Saya tidak keberatan, itu hak Bapak. Tidak akan saya sesali. Memang mungkin belum waktunya karena kemampuan saya belum sampai ke situ. Tapi Bapak hanya saya ingin beritahu, saya tidak ingin hati saya tercemar oleh karena uang. Dia berkata apa? Betul Pak, katanya. Lu malah betul. Dia ceritain lu pendeta A, pendeta B, kena begini.
Nah, saya berkata, Bapak sudah ngerti. Saya tidak mau jadi korban selanjutnya. Terus saya tanya lagi. Saya pikir, sudah kan? Ya sudahlah, kalau begitu selesai, tutup, selesai kan? Tidak ternyata. Dia berkata begini, Pak, sekarang caranya bagaimana supaya Bapak bisa pindah kemari? Loh. Saya mulai bingung, yang butuh siapa ini? Bingung saya terus terang. Itu belum Krismon, saudara. Belum. Wih, saya berkata gini. Langsung saya berkata, oke, gini Pak. Saya tidak minta gratis. Di dunia ini tidak ada barang gratis. Bahkan keselamatan kita pun tidak gratis. Yesus yang bayar buat kita. Amen. Tapi kalau Bapak mau berkati saya, caranya harus ekstrim banget. Kalau tidak Pak, lupakan saja pembicaraan kita. Nah ini kalimat ini penerjemahnya susah. Ekstrim banget itu apa sebetulnya? Wah dia merenung lama. Ya, udah gini aja Pak. Tidak usah uang muka. Setuju. Tidak usah bayar bunga. Lebih setuju lagi. Tiap bulan berapa terserah. Sampai kapan terserah. Ya cukup ekstrim. Saya berkata. Nah, enak. Enak Pak. Dia bilang Bapak punya besar. Diberkati banyak, beri banyak. Tidak ada pun tidak masalah. Tidak harus tiap bulan ngangsur, tidak usah. Pokoknya terserah. Nah, yang itu saya mau. Terus dia ngomong begini, saudara. Begini, Pak. Supaya sama-sama enaknya, kita buat perjanjian tertulis saja. Saya bilang, tunggu dulu. Kalimatnya bagaimana? Sebab Anda harus ngerti ya. Kalau Anda biasa dengan bank, di depan ini manis. Saya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nanti waktu tanda tangan, itu perjanjiannya kecil-kecil sampai nggak bisa dibaca. Nah itu jeratnya di situ, saudara. Sampai kok nggak bisa lepas. Memang begitu aturannya. Tidak ada orang melepaskan uang tanpa ada jaminan. Tapi kalau ditunjukkan konsekuensinya terus, nggak ada orang pinjam. Ngerti? Itu yang terjadi. Lalu kemudian dia berkata gini, begini Pak, bukan saya yang membuat perjanjiannya. Bapak silahkan buat dengan kalimat Bapak sendiri. Saya tinggal mengikuti. Wah itu lebih bagus lagi, saya berkata. Karena kan tergantung saya. Tutup teleponnya, udah gitu Pak ya, saya tunggu draftnya dari Bapak. Siap, saya bilang tutup. Saya ngomong istri saya, kita pindah rumah. Wah dia pucat saudara. Tidak punya uang, saya mengerti. Bayarnya pakai apa? Uang. Tapi bagaimana? Dia mulai panik, saya cerita. Karena istri itu selalu memperhatikan hal detailnya. Ya kan? Kalau Anda perhatikan, ada beberapa yang tidak. Ada yang suami yang detail, yang masak, yang ngatur, yang gantiin popok bayi. Istrinya yang santai-santai. Ada. Beberapa perkecualian ada. Mostly tidak. Istri saya jelaskan. Nah dia bilang, ya sudahlah gini. Aku pokoknya ikut kamu lah pokoknya. Imanku gak nyampe, tapi aku tidak mau menghalangi. Karena ini sudah dari Tuhan begini. Nah setelah itu saya ke teman saya, sarjana hukum. Anak Tuhan juga. Saya bilang, tolong buatkan akte perjanjian jual beli sementara dengan materai. Oke, kamu beli tanah di mana? Rumah di sini. Harga berapa? Sekian. Diangsur berapa lama? Jangan disebut. Bunganya berapa? Jangan disebut. Uang mukanya berapa? Tidak usah uang muka. Berapa lama? Jangan disebut. Tuh. Nah, terus gimana ini? Gini-gini tak ajarin. Pokoknya dibilang, kamu pihak dua ya. Pihak saya ini akan mengangsur, ya, membeli rumah dan akan diangsur setiap bulan sampai mencapai jumlah itu, berarti tanpa bunga ya, sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Apa ada perjanjian kok berkat Tuhan masuk itu nggak ada? Bahasa hukum mana kok ada ini? Loh ini bahasa hukum karma. Ini hukum Alkitab, saya bilang, nggak ada, dia nggak mau tuh. Harus ada nominalnya. Minimal berapa, sanksinya apa. Nggak ada sanksinya ini. Dia bilang, ngotot. Dia bilang, nggak ada. Saya di sekolah hukum bertahun-tahun. Nggak ada kayak begini. Loh, ini ilmu baru, saya bilang. Waktu kamu lulus, ilmunya keluar. Udahlah, tolong buatin sesuai dengan yang saya katakan tadi. Dia bilang, nanti saya mau lihat tanda tangan. Oke, tentuin. Buat 2 rangkap. Dia buat, saya baca. Bagus. Kasih materai, saya bawa ke rumah Bapak itu. Saya bilang, Pak, saya mau tunjukkan draftnya. Sudah saya ketik rapi bahkan. Dia baca.
Wah, bagus sekali. Yo, ada berkat Tuhan jadi bagus sekali, bagus sekali. Kalau dari kemampuan kita nggak bisa Pak ya. Kalau berkat Tuhan luar biasa. Betul, saya berkata. Bagus sekali. Loh, bagus sekali kok. Ilmu baru saya beritahu saudara. Sudah ya? Setuju Bapak, setuju? Bapak kalau setuju, Bapak yang tanda tangan dulu. Kalau saya nanti dikira GR, saudara ya. Bapak tanda tangan dulu. Dia tanda tangan dulu. Saya ikuti 2 kali. Dia pegang 1, saya pegang 1. Terus saya ngomong gini, Pak, saya minta Bapak segera pindah kemari. Beres Pak, seminggu saya pindah. Tinggal angkat koper, Semua sudah lengkap perabotnya. AC-nya sudah lengkap, angkat koper aja. Pindah. Setelah pindah, kita mulai ngangsur. Tuhan bekerja luar biasa. 6 bulan pertama, kalian bisa ngangsur itu 19 juta. Berarti kan setiap bulan kira-kira 3,5 juta. Lumayan loh saudara. Yang saya bilang tidak mampu itu Tuhan berikan kemampuan. Tanpa harus cari uang di luar. Mulai mengalir. Nah, setelah 6 bulan, ini ada hamba Tuhan kurang ajar. Bergurau tapi menyinggung perasaan Tuhan rupanya. Bukan perasaan saya. Dia ngomong begini. Kalau saya pikir ya, kamu ini orang yang menghalangi Yesus datang kedua kali. Kok bisa saya bilang? Kasihan dong teman-teman kita. Sudah seminar di mana-mana. Akhir zaman. Bayangin ya, semua sudah seminar akhir zaman. Anak-anak sudah berbondong-bondong. Ada yang ketakutan, ada yang senang karena kalau sudah Tuhan datang, utangnya nggak usah dibayar, segala macam. Pokoknya semua senang akhir zaman. Yesus sudah berdiri dari tahtanya. Dia mau turun menjemput umatnya, dia lihat ke dunia. Waktu dia lihat kamu, dilema. Mau nggak diangkat, nggak enak sama kamu, sungkan. Kalau diangkat, rumahmu belum lunas. Jadi Tuhan berkata, duduk lagi, nggak jadi. Kamu yang menghalangi. Saya bilang kurang ajar ya orang ini. Saya nggak sakit hati karena itu orang bergurau dan teman itu juga berkata, jadi kami bergurau aja. Tapi rupanya Tuhan itu tersinggung perasaannya. Serius, saudara. Karena kurang dari seminggu setelah hari itu. Satu hari saya masih ingat malam hari saya keluar dari kompleks perumahan kami. Masih dengan mobil lama saya. Roh Kudus ngomong jelas kepada saya. Kekurangan pembayaran rumah. Selesaikan. Padahal itu masih 300 juta. Saudara. Nah kalau Anda dengar begitu, Anda ngomongnya apa? Bingung, mau jual apa? Gak punya uang. Saya ngomong gini, baik Tuhan, berkati aku dulu. Nanti berkatnya aku bayarin rumah. Kan diperintah. Saya berkata, baik, berkati aku. Nanti aku bayar rumah. Saya beritahu ya, saya bersaksi pada saudara. Sisanya 300 juta itu hanya butuh 3 bulan. Pada waktu itu puncak Krismon. 3 bulan. Itu uang seperti nggak ada nilainya. Masuk. Saya bilang, gila. Saya kembalikan perpuluhannya. Terus saya kembalikan. Yang Tuhan berkata tabur-tabur. Tapi yang dia bilang, ini bayarkan. Dalam waktu 3 bulan. Lunas. Itu bapaknya. Nangis ngomong ke saya. Bilang. Dia bersaksi di mana-mana. Dia berkata, Pak, saya pikir saya membantu pendeta. Tapi Krismon seperti ini saya butuh uang kontan. Semua kan terhenti. Properti semua terhenti. Dia bilang, waktu Bapak bayar begini. Ternyata pendeta yang tolong saya. Terus dia bilang, Pak, apakah ada pendeta lain yang butuh rumah? Siapa butuh rumah? Serius. Berdoalah. Nah, suruh apa? Tapi dengar baik-baik. Pak, direkomendasi dong, Pak. Kalau Tuhan suruh. Dengar, serius. Saya berkata pada saudara ya. Dari mana ujungnya? Ketika dia berkata, doa seperti Raja Hizkia. Baca itu Alkitab. Jangan satu orang pun yang kehilangan apa yang ada dalam firman Tuhan. Yang kedua, Anda harus mengerti bahwa di dalam firman ini ada hukum-hukum kebenaran. Coba lihat di Roma 3 ayat yang ke-27. Roma 3 ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada.
Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Bahasa Inggrisnya bukan berdasarkan iman, tapi berdasarkan the law of faith atau hukum iman. Anda tulis itu. Lihat Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita berkata roh yang apa? Roh yang memberi hidup telah sebetulnya bukan. Tapi bahasa Inggrisnya the law of the spirit of life. Hukum roh kehidupan. Perhatikan kata law. Lihat di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Yakobus pertama ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Lihat ya saudara ya, ini adalah namanya hukum iman di Roma 3. Hukum roh kehidupan, Roma 8. Hukum yang sempurna, Yakobus pasal pertama. Lihat perhatikan kata law, kata hukum, kata hukum, kata hukum. Apa yang signifikan dari kata hukum ini? Hukum ini punya kekuatan yang lebih dari sekedar teori. Contohnya, kita tahu ada teori Darwin yang berkata manusia dari monyet. Ya, tapi siapa yang setuju bahwa Anda itu punya keturunan anak yang monyet? Angkat tangan dulu. Enggak ada kan? Artinya itu baru teori. Belum diterima secara universal. Itu hanya teori, belum diterima secara universal. Tapi kalau itu hukum, seperti hukum gravitasi. Benda kalau Anda lemparkan ke atas, turun ke bawah. Kenapa? Ada daya tarik bumi. Itu hukum gravitasi. Kemanapun engkau pergi, di dunia ini, Anda mengerjakan apapun, hukum itu dalam perhitungan. Anda buat pesawat terbang, buat apapun, itu hukum dihitung. Masuk dalam hukum gravitasi. Berlaku secara universal, dan setiap orang yang mengaplikasikannya, dia memperoleh benefit atau keuntungan daripadanya. Alkitab kita ini berisi dengan law, hukum. Artinya, hukum ini berlaku universal. Siapapun saudara, kalau engkau meneliti hukum yang sempurna ini, dan melakukannya, engkau akan berbahagia karenanya. Jadi kalau orang baca Alkitab, Anda belajar seperti ini 6 bulan ya. Yang pertama Anda mesti ngerti keseluruhannya. Supaya roh Allah dengan gampang mengingatkan kita apa yang pernah diajarkan kepada kita. Tapi yang kedua Anda mesti mengerti, ada hukum, ada law. Kenapa kalau saya mengajar seperti ini, Anda terima benefitnya? Saya mengajarkan hukum. Yang tidak berlaku pilih kasih. Itu hukum berlaku universal bagi semua anak Tuhan. Kalau sekali Anda nangkap kebenarannya dan Anda percaya, itu hukum jadi milik saudara. Saya ngerti ini sejak masa awal-awal saya bertobat, saudara. Pada waktu itu ketika saya lahir baru, umur 17 tahun, ada panggilan dalam hati saya untuk jadi hamba Tuhan. Saya ngerti aja. Waktu itu hamba Tuhan beda dengan sekarang. Ya, sekarang banyak pengusaha jadi pendeta. Dulu kalau orang jadi pendeta itu berat sekali. Artinya kalau Anda sekolah teologi, sekolah Alkitab itu katanya orang begini. Kalau di perguruan tinggi di mana-mana ditolak, ya kan? Lebih baik masuk sekolah teologi. Kalau mau kuliah nggak punya biaya, masuk sekolah teologi. Kalau sudah males-malesan, ogah-ogahan, sekolah teologi. Jadi artinya kebanyakan, nggak seluruhnya tentunya, orang-orang itu cukup banyak yang sebetulnya pelarian. Nah, kemudian dalam gereja pada waktu itu sistem kemajelisan itu kuat sekali di banyak tempat. Sehingga banyak pendeta jadi pegawainya para majelis. Kasihan sekali, diketatin gajinya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dibuat tercekik, nyaris mati setiap hari. Harus doa puasa karena terpaksa.
Dan ini kekejaman yang di mana-mana. Nah, pada waktu itu orang tua saya sendiri bertahun-tahun aktif di gereja. Dan mereka mengerti susah payahnya jadi gembala sidang. Dibantai majelis, dihajar kanan kiri dengan perkataan sudah gajinya kurang, segala macam. Tidak boleh keliru, khotbahnya salah dicerca, tidak bagus diomelin orang, segala macam. Dibandingin pendeta lain, ini penderitaan yang luar biasa. Ketika mereka dengar saya mau jadi hamba Tuhan, mereka berkata, tidak boleh. Dia berkata, kamu dagang saja, bisnis. Nanti kamu punya uang sendiri, kamu boleh sambil melayani Tuhan. Lebih terhormat. Tidak ada orang nginjek-injek kamu. Banyak gembala diinjek-injek majelisnya. Kasian. Sudah kayak begitu hidupnya, diinjek-injek. So, jadi ketika anaknya mau jadi hamba Tuhan, nggak boleh. Satu hari saya baca buku dari Kenneth Hagin tentang iman. Dan saya baca buku-buku itu yang saya berkata mestinya ini ada kehidupan lain dari di luar yang saya biasa lihat setiap hari. Dan jujur pada waktu saya bergaul, lihat beberapa hamba Tuhan, berat sekali hidupnya. Secara ekonomi berat sekali. Saya sendiri waktu itu keadaan keluarga juga berat. Ekonominya sungguh-sungguh di bawah lah, saudara. Berat sekali. Kami miskin dan tidak punya apa-apa. Ketika saya baca buku, saya berkata begini, kalau aku ini ngerti yang namanya iman itu apa, mestinya semua itu beres. Saya berkata kuncinya di satu kata, iman. Kalau aku ngerti iman itu apa, tidak mungkin aku hidup menderita. Tidak mungkin kelaparan. Tidak mungkin menderita dalam pengertian bukan karena nama Yesus, tapi menderita karena tidak punya uang. Saya berkata tidak mungkin. Ini bukan soal gajinya berapa, soal masalah iman saja. Bukan soal gaji. Soal iman. Kalau perlu aku jadi hamba Tuhan, tidak usah gajian. Tuhan yang gaji saya. Kalau aku ngerti iman itu apa. Tapi mengoperasikannya bagaimana? Bentuknya gimana? Rasanya beriman bagaimana? Tidak tahu. Nah, karena nggak ngerti, saya baru dalam Tuhan, datanglah saya ke pendeta. Saya bilang, Pak Pendeta, bolehkah saya bertanya dari firman Tuhan? Nah, zaman itu karena banyak pelajar terima Yesus, para pendeta senang juga. Muda-muda mulai kenal Tuhan. Mereka berkata, oh ya boleh tanya apa? Iman itu apa sih Pak? Wah makanya baca Alkitab dong. Baca itu Ibrani 11 ayat pertama. Itulah iman. Saya bilang, Pak yang itu saya ngerti. Tapi rasanya beriman itu gimana sih Pak? Beriman itu rasanya ya yakin. Yang namanya yakin itu gimana Pak? Yakin itu mantap. Nah mantap itu Pak. Mantap itu percaya. Nah percaya, ya itu iman itu. Muter. Waduh, jelas? Kurang lebih Pak. Kurangnya banyak, lebihnya nggak ada. Pindah ke pendeta lain. Pak, iman itu apa? Nah, iman itu ya, Ibrani 11 ayat pertama. Ya, tahu Pak, rasanya beriman. Kalau saya katakan, sekarang saya beriman, rasanya gimana? Beriman itu yakin. Iman saya kok nggak tahu. Itu yakin. Nah yakin tuh Pak. Yakin tuh ya mantap pokoknya. Nah mantapnya seperti apa? Itulah percaya. Nah percaya ya tadi iman itu katanya. Oh, kok sama ya ilmunya ya? Sekolahnya sama ini mungkin saudara. Pindah ke yang ketiga. Persis jawabannya. Lama-lama saya bilang ini kok saya tanya lama-lama tambah. Bukan makin jelas tambah bingung. Datang ke pendeta keempat. Sekarang sudah almarhum saudara orangnya. Pulang ke rumah Bapak. Saya bilang, Pak Pendeta, saya mau tanya, iman itu apa Pak? Oh, Ibrani 11 ayat pertama. Wah, celaka saya berkata. Kira-kira habis ini terus yakin, mantap, percaya, iman. Ini sama ini. Terus saya langsung shortcut. Saya bilang, gini aja Pak. Saya ini sudah tanya ke banyak pendeta. Kok lama-lama saya bingung ya Pak ya? Ya makanya memang perlu belajar ya. Perlu mengenal lebih dalam lagi. Nah gini Pak sekarang. Saya ini orangnya praktis sajalah. Saya ini nggak punya apa-apa. Usia makin bertambah. Saya rasa saya perlu istri satu kali. Aku pikir ya kalau saya ngapain orang naik bis kota gitu kan kurang mantap ya Pak ya. Saya berkata. Dan saya punya kebutuhan. Saya ini kepingin punya sepeda motor. Ya, tolong Pak Pendeta. Ajari saya. Dari firman. Supaya saya beriman. Dan bisa punya sepeda motor. Lebih apa? Praktis Pak. Boleh ngomong apa saja. Hasilnya nanti apa? Bisa dapat sepeda motor. Nah kok nekat Pak, nah, maklum masih baru kok. Kok kurang ajar Pak? Makanya jadi pendeta akhirnya. Jangan suka ngetes pendeta, Anda kelak jadi pendeta. Lalu kemudian saya bilang, gitu aja lah Pak. Ajarin saya bagaimana caranya, firman ngomong apa, saya beriman, bisa punya sepeda motor.
Tapi ini pendeta jujur, dia berkata, sekarang saya aja nggak punya sepeda motor kok suruh ngajarin kamu katanya. Loh, kalau saya punya ya tak ajarin, saya aja nggak punya suruh ngajarin kamu. Oh jadi kita sama-sama melaratnya ya Pak, saya salam. Iya katanya. Langsung berhenti saya tanya pendeta soal iman. Saudara. Tapi saya belajar, ada the law of faith, ada hukum iman. Ini ada hukum. Karena ini law, Anda bisa pelajari. Oleh pertolongan Roh Kudus, Anda bisa baca, Anda bisa pelajari, Anda bisa ngerti apa artinya ini. Karena itu kalau Anda belajar seperti ini, coba lihat akan law-nya, hukumnya. Perhatikan semua pengajar, nanti Anda akan menjumpai titik-titik simpul yang sama. Di situ kau bisa berkata, ini loh hukumnya sebetulnya. Jangan cuma serap luarnya, serap sampai ke dalamnya. Sampai kau ngerti, oh ada hukumnya, ini hukumnya. Kalau Anda terapin seperti itu, mesti luar biasa. Saya jujur pada Anda, saya berkata begini. Dari kami SMA, pendeta kami Pak Adi Sutanto itu sudah didik dari sejak kami remaja soal uang. Teman-teman lama yang sekarang ini ada, itu kalau sudah ngomong uang, Anda tidak usah ngajari mereka. Mereka ngerti apa yang mesti mereka buat. Sampai hari ini impact-nya besar buat kami gereja. Secara keuangan kami diberkati Tuhan. Ya, kalau dengan proyek baru ini, uang kami jadi tidak ada artinya. Tapi kalau minus begitu, kami ini limpah sekali, saudara. Dan itu unbelievable. Karena cara jemaat itu menular ke jemaat. Cara mereka memberinya itu luar biasa. Nah, tapi apa yang terjadi begini? Saya masih ingat pada waktu itu, saya masih SMA ya, atau mulai kuliah, maaf. Pak Adi tanya saya gini, kamu ngasih perpuluhan nggak? Enggak, saya bilang. Kenapa nggak ngasih perpuluhan? Ya, saya kan belum kerja. Terus dia ngomong gini. Understanding-nya simple, tapi masuk sampai hari ini. Dia berkata gini. Kamu kan dapat uang jajan sih dari orang tuamu. Oh iya, ada. Berapa sih ya? Paling-paling, saya nggak suka jajan kok, Pak Adi. Saya bilang, saya paling-paling ya seminggu itu minta uang Rp1.000 sama gitu. Kalau sebulan Rp1.000. Oke? Kalau kamu terima Rp1.000 sebulan, dia berkata. Perpuluhanmu harusnya berapa? 100. Saya berkata, nah uang 100, uang cepek buat apa? Saya bilang, kasihkan Tuhan kan malu. Dia bilang, Tuhan tidak lihat nilainya. Dia lihat akan ketaatan. Dan dia muternya ngomongnya bagus, dia berkata. Uang 100 itu kamu persembahkan. Ke suatu tempat, ke gereja atau kemana. Oleh gereja itu, kemudian, dia buat buletin. Dan uangmu itu dipakai untuk membeli perangko dalam kota. Waktu itu boleh Rp100. Tempelin perangko. Entah bagaimana ini nyampe ke sebuah alamat. Yang di dalamnya ada orang yang belum terima Tuhan. Dan ketika dia baca buletin itu, dia bertobat. Jasanya siapa di depan Tuhan? Penulisnya. Tapi juga kamu ikut andil. Namamu Petrus Agung. Dengan cepek rupiah. 1 jiwa. Iya benar juga ya. Sejak itu masuk. Itu law ternyata. Nanti kita lihat ya bagian per bagian. Orang yang mengembalikan perpuluhan itu belajar takut akan Allah. Banyak orang, Pak, apakah perpuluhan masih ada? Ribut terus soal begitu. Padahal Alkitab mengajar. Bukan soal jumlahnya apanya, bukan. Itu bukan pajaknya Tuhan buat kita. Tapi sebetulnya mengajar kita takut akan Allah. Orang yang ribut terus soal begitu, dia tidak mau belajar takut akan Tuhan. So, di Alkitab ini ada law, ada hukum. Amen. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita belajar? Yang pertama, Anda mesti baca seluruhnya. Kedua, Anda harus tahu ada hukum-hukum di dalamnya. Yang ketiga, ketika Anda belajar, Anda perlu rema. Coba buka Matius 16, ayat 13 sampai 19. Matius 16, ayat 13 sampai 19. Sebelum itu, tolong lihat dulu di Yohanes 8:32. Yohanes 8:32. Ini dulu. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Coba kita ulang lagi baca ayat itu bersama-sama. Yohanes 8 ayat 32. Kita baca yang keras. 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya mau tanya siapa yang percaya kebenaran
memerdekakan kita. Angkat tangan tinggi-tinggi. Salah. Siapa bilang? Baca lagi. 2, 3. Dan yang memerdekakan itu apa, saudara? Hah? No. Dengar baik-baik. Makanya kalau orang itu ya, hal kecil diabaikan. Orang tersandungnya hal kecil. Goliatnya itu mati karena satu batu kecil, saudara. Dan kamu akan mengetahui, lihat Alkitabmu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran apa? Itu. Artinya itu apa? Kebenaran yang kamu ketahui. Kebenaran tidak memerdekakan. Sampai kita ketahuinya. Contoh ini. Bahwa Yesus juru selamat manusia. Amin. Di luar, apakah semua kenal Yesus? Terima Yesus? Percaya Yesus? Belum. Kenapa? Mereka belum mengetahui kebenaran itu. Anda dan saya hari ini terima Yesus. Karena sudah mengetahui kebenaran itu. Itu apa? Yang kamu ketahui. You shall know the truth. And the truth that you know shall make you free. Engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, artinya yang kamu ketahui itu akan memerdekakan. Itu rema. Kenapa kita perlu belajar? Kenapa Anda perlu rema? Karena kalau itu rema, diwahyukan bagi saudara, maka yang engkau ketahui akan membuat engkau dimerdekakan. Contoh lagi. Sekian puluh tahun yang lalu di hutan di Burma, di Myanmar, ditemukan seorang tentara Jepang zaman Perang Dunia Kedua. Itu tahun berapa itu ya? 70-an. Artinya perang sudah usai 25 tahun. Sudah nggak ada perang 25 tahun. Ini tentara sudah tua sekali, saudara. Compang-camping, bangun kemah satu, senjatanya masih ada, bayonetnya masih ada, samurainya masih ada. Ditemukan orang tidak sengaja. Ternyata dalam 25 tahun itu bagi dia perang masih berlangsung. Teman-temannya sudah piknik kemana-mana, sudah berkunjung ke Amerika, sudah makmur Jepangnya. Ini orang masih compang-camping, tiap pagi menghadap bendera Kaisar Nippon, memberikan hormat begini kayak orang gila. Buat dia perang masih berlangsung. Dia masih patroli begini-begini yang katanya babi hutan, saudara. For 25 years, 25 tahun, buat dia perang masih berlaku. Dia masih rawat senjatanya, dia siap ketemu musuhnya. Dan 25 tahun tidak ketemu siapapun. Kebenarannya adalah, the war is over. Perangnya sudah selesai. Tapi dia belum mengerti kebenaran itu. Buat dia kebenarannya adalah masih perang. Tangkap. Untung gak bunuh orang selama 25 tahun itu. Waktu ketahuan, tidak ada orang berani mendekat. Lalu dipanggilkan bekas tentara Jepang, suruh pakai seragam tentara Jepang. Nyanyi lagu-lagunya Nippon, baris, wah dia ketahui komandannya, dia hormat, senang yang luar biasa. Sudah tua-tua semua, baru diberitahu pelan-pelan. Sebetulnya sudah selesai 25 tahun yang lalu. Jadi aku tiap hari baris begini itu gak ada gunanya. Iya, tidak ada gunanya. Kebenaran berkata, perang sudah selesai. Dia belum mengetahui kebenaran itu. Makanya kalau baca Alkitab, ya, membaca saja ternyata tidak cukup. Anda perlu Roh Kudus menerangi cara berpikir kita. Sampai the truth that you know, itu yang memerdekakan Anda. Oke? Saya beri contoh sekarang. Lihat di Matius 16 ayat 13 sampai 19. Matius 16, 13, 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lihat ketika dia bertanya, kata orang siapa aku? Selalu Tuhan itu dengan kita juga mengizinkan kok. Kata orang siapa aku? Anda dengar dari orang. Ayo berkata yang sama toh. Dari kata orang aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang kepadamu. Dia berkata, kata orang siapa aku? Mereka, oh Yeremia, segala macam, Elia, segala macam. Dia berkata, menurut kamu siapa aku? 12 orang ditanya, tidak satu pun yang memberikan jawaban. Petrus berkata, bahasa Inggrisnya bagus. You are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab kita berkata, darah dan daging tidak mewahyukan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga yang mewahyukannya kepadamu. Pewahyuan yang diterima oleh Petrus itu yang membuat dia berkata, kamu berbahagia. Dan dia mengucapkan apa? You are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, hebatnya pewahyuan itu, kalau Anda terima sebagai rema buat hidup Anda, masuk. Itu masuk ke batin, ke roh saudara. Ya. Dan itu yang build, yang membangkitkan iman kita. Lihat Roma 10:17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman itu dari kata rema. Dengan logos bedanya apa? Logos itu adalah firman, kasarnya gampangnya ya. Ini pengertian dari Dr. Cho, sederhana sekali. Logos ini seluruh Alkitab ini yang tertulis logos. Tapi bagian dari logos ini yang dihidupkan Roh Kudus dan diberikan buat kita khusus itu rema. Nah, rema itu iman timbul dari pendengaran oleh rema. Rema itu membuat iman di dalam timbul. Ngerti? Petrus terima rema, revelation. Dia berkata, you are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus atau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu jadi iman buat dia. Itu sebabnya dia berkata, berbahagialah engkau. Karena ada iman yang muncul. Oke, nah, lihat sekarang kejadian setelah itu dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 69. Silakan Asal. Yohanes 6 ayat 60 sampai dengan 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Bagian terakhir itu sebetulnya bukan yang kudus dari Allah. Tapi kalau Anda cek itu dalam bahasa Inggrisnya, kalimat yang sama dipakai. Dia berkata, karena kami sudah tahu that you are the Christ, the Son of the living God. Bayangin ya saudara ya. Begitu banyak, puluhan mungkin, murid Tuhan Yesus pull out. Tarik dirinya, keluar. Berkata, kami gak mau ikut lagi dia. Seringkali saya mau katakan para pemimpin ini mengalami problem yang seperti ini.
Ini ya, saya nanti kelak akan sampai kepada titik di mana kita belajar. Setiap iman itu, karunia iman itu ada ukurannya. Ya, kalau ukuran imanmu tidak seperti itu, memang bergaul dengan yang begini mengerikan. Ngeri aja. Karena tutup mata nggak mungkin aja. Tapi kalau orangnya main di level yang begitu, dia biasa. Nah, orang-orang begini kalau suruh nganggur, waduh sakit semua badannya. Saudara. Ada yang begitu. Ya, sekian banyak orang tinggalkan Yesus. Perkataannya keras. Dia ngomong apa sih? Dagingku ini benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Karena waktu itu, inilah repotnya. Dengerin ya saudara. Manusia itu susahnya diatur luar biasa. Banyak pendeta mengeluh itu menurut saya agak wajar sih. Karena manusia dari sejak semula Yesus pun repot. Kumpulkan orang banyak. Mereka dengar firman. Dia berbelas kasihan. Kasih roti dah. Kasih makan. Nanti pulang pingsan. Bagus kok? Kasih roti. Jesus Bakery. Bukan Holland Bakery. Jesus Bakery. 5 roti 2 ikan. Makan. Kenyang semua. Kenyang. Sisa 2 bakul. Wah, mereka bilang luar biasa. Terus ngomong apa mereka kira-kira gini? Daripada kerja, ikut dia aja lah makan gratis. Dia berkata gitu. Lain kali datang bawa keranjang yang banyak. Kita masukin, kita jual. Tanpa modal. Dengar firman, sore-sore dapat roti didagangin. Masih anget. Jesus Bakery. Orang berbondong-bondong cari Tuhan, hanya kepingin apa? Makan gratis. Tuhan ngerti begitu, sedih hatinya. Bukan itu maksudnya. Roti itu cuma simbol. Saat itu engkau lapar, aku beri kamu makan. Kalau mau yang sebenarnya ini loh, makan dagingku, minum darahku. Mereka berkata, Dracula ini orang ini. Kanibal ini orang ini. Ngajar makan daging, minum darah. Kanibal. Mereka berkata, that's it. Tidak mau ikut pemimpin gila. Mereka pergi. Yang sisa 12 gelintir. Termasuk Yudas. Tidak pergi loh. Kenapa? Masih perlu korupsi, saudara. Ngerti? Dia kan pegang duitnya Yesus. Kalau aku pergi, gak bisa korupsi. Lalu kemudian, Tuhan itu bagus. Secure sekali, aman. Kalau kita sekarang, para pemimpin kan, begitu jemaatnya mulai pergi kan gelisah. Waduh, kenapa pergi ya? Waduh, kenapa pergi? Saya tahu beberapa teman hamba Tuhan. Kalau yang jemaatnya kaya pergi itu, wah langsung panik. Waduh, betul-betul Pak, jangan pergi Pak. Jadi wakil saya aja di sini lah, segala macam. Ya, gila-gila. Yesus itu secure. Dia berkata, apakah engkau kan tidak mau pergi juga? Tantang. Semua diam. Mereka berpikir, maunya sih begitu, tapi nggak bisa. Yudas berpikir, maunya sih begitu, tapi duitnya itu saya masih butuh. Tapi Petrus berkata apa? Kemana kami harus pergi? Dan terakhir, rema yang dia terima di Matius 16 keluar lagi. Dan dia berkata, kami sudah percaya that you are the Christ, the Son of the living God. Rema yang dia terima di Matius 16 yang membuat dia bertahan, saudara. Dia berkata, aku tidak pergi. Semua boleh pergi. Aku sudah tahu dan tahu dan tahu dalam batin yang paling dalam. Orang ini Mesias. Kristus yang kami tunggu. Semua pergi, dia bilang. I'll stay. Aku tinggal. Itu rema. Selama 6 bulan, ketika Anda belajar, saya berdoa rema akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan seperti apapun kau berkata, aku tidak goncang. Bukan karena kekuatan manusia kita. Tapi karena rema Tuhan yang menguatkan kita. Tutup Alkitabmu. Kita. Hal yang kurindu. Lebih baik satu hari di pelataran.